Hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin sedikit kontroversial, tapi penting banget buat dibicarain. Yaitu, apakah selama ini kita sebenarnya dikendalikan oleh buzzer? Pernah nggak kalian ngerasa bahwa opini atau pandangan kalian berubah terhadap suatu isu setelah ngelihat banyak banget postingan yang opininya sama dan agak meyakinkan di media sosial? Bisa jadi itu bukan kebetulan. Tapi apakah benar buzzer bisa seberpengaruh itu terhadap opini publik kita? Mari kita bahas. Mungkin banyak dari kalian yang udah dengar istilah buzzer, terutama di tahun-tahun terakhir ini. Tapi apa sebenarnya buzzer itu? Secara definisi, buzzer itu individu atau kelompok yang dibayar buat menyebarkan informasi, opini, atau bahkan propaganda tertentu di media sosial. Tugas mereka itu untuk menciptakan narasi yang sesuai dengan agenda pihak yang membayar mereka, baik itu individu, organisasi, atau bahkan partai politik. Buzzer ini biasanya beroperasi secara online, terutama di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Mereka itu kerja dengan posting konten yang dirancang untuk menarik perhatian, memicu diskusi, dan seringkali menyulut emosi. Yang lebih menarik, buzzer ini tuh bisa kerja secara independen atau sebagai bagian dari tim yang lebih besar. Dan mereka seringkali menggunakan akun-akun anonim untuk nyembunyiin identitas asli mereka. Nah, dalam konteks Indonesia, buzzer ini seringkali dihubungkan dengan isu-isu politik, terutama menjelang pemilu. Tapi peran mereka itu nggak sebatas pada politik aja. Mereka juga terlibat dalam isu-isu lain seperti isu sosial, ekonomi, dan bahkan isu-isu yang kecil. Jadi peran buzzer ini sangat beragam dan pengaruhnya sangat besar, terutama dalam masyarakat yang kini makin bergantung pada media sosial sebagai sumber informasi utama. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar sih dampak buzzer terhadap opini publik? Banyak yang mikir bahwa satu atau dua postingan tuh nggak akan ngubah pandangan seseorang. Namun nyatanya, efek kumulatif dari banyaknya postingan yang serupa itu bisa sangat kuat. Di era digital ini, buzzer memiliki peran yang besar banget. Mereka bisa nyebarin pesan yang secara langsung mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat suatu isu, terutama jika pesan itu tersebar secara masif dan terus-menerus. Dalam banyak kasus, kita bisa lihat bahwa narasi yang dibentuk oleh buzzer ini dapat menjadi opini dominan di masyarakat meskipun tidak selalu berdasarkan fakta yang akurat. Kita bisa lihat bahwa peran buzzer ini nggak bisa dianggap remeh. Bahkan mereka bisa ngarahin opini publik dengan cara yang nggak kita sadarin. Ini karena buzzer bekerja dengan cara yang sangat sistematis dan terencana. Mereka nggak cuma posting sekali dua kali, tapi secara konsisten dan dalam jumlah besar, sehingga narasi yang mereka bawa seolah-olah jadi kebenaran masuk akal yang diterima oleh banyak orang. Kenapa buzzer bisa punya pengaruh yang sebesar itu? Salah satu alasan utamanya adalah algoritma media sosial. Algoritma ini dirancang untuk mempromosikan konten yang mendapatkan banyak interaksi, baik itu like, share, atau komen. Jadi, pas buzzer nyebarin informasi yang mancing emosi, konten mereka jadi lebih viral dan lebih banyak dilihat oleh pengguna media sosial. Selain itu, faktor psikologis juga punya peran yang besar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Simon Errol dari MIT pada tahun 2018, informasi yang bersifat emosional atau kontroversial cenderung lebih cepat menyebar di media sosial dibandingkan informasi yang sifatnya netral. Ini bikin masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang sensasional, meskipun informasi tersebut mungkin tidak benar atau telah dimanipulasi. Algoritma dan psikologi manusia ini berkolaborasi menciptakan lingkungan di mana buzzer bisa mempengaruhi opini publik secara efektif. Konten mereka ini nggak cuma dilihat oleh ribuan atau jutaan orang, tapi juga dapat mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak dalam waktu yang singkat. Sekarang kita coba lihat beberapa contoh kasus nyata di Indonesia. Pada pemilu 2019 misalnya, banyak banget laporan tentang penggunaan buzzer oleh kedua kubu politik yang sedang bertarung.
Mereka menggunakan buzzer buat menyebarkan narasi tertentu, baik itu mendukung kandidat mereka atau menyerang lawan politik. Hasilnya, masyarakat jadi terpolarisasi, dan opini publik terbelah jadi dua kubu yang kuat banget.